Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara filfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullahu taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kula panjenengan semuanya untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka kita sama-sama untuk duduk di majelis ilmu, dalam rangka kita sama-sama untuk berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan rahmat kepada kita semuanya. Alhamdulillah, di bulan puasa yang sudah kita menjalankan kira-kira 15 hari, setengah dari Ramadan, mudah-mudahan panjenengan sudah banyak khatam. Tadi disebutkan sudah ada 12 kali khatam dari salah satu jamaah panjenengan. Mudah-mudahan bisa lebih dipertahankan ya, dan mudah-mudahan amal soleh yang jenengan lakukan dengan tilawah Al-Quranul Karim setiap hari minimal 1 juz ini menjadi kebaikan bagi kula panjenengan semuanya. Tetapi sesungguhnya yang paling penting adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai imam kita, sebagai pedoman kita, sebagai panutan kita. Karena sesungguhnya Al-Quranul Karim itu adalah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Allah Tabaraka wa taala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, Al-Quran itu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Maka oleh karena itulah di dalam Islam kita diperintahkan untuk melaksanakan tilawatul Quran, tidak hanya sekedar qiraatul Quran. Kenapa? Apa bedanya? Karena sesungguhnya tilawah Al-Quranul Karim itu mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah qiraah, yang kedua adalah tadabbur, dan yang ketiga adalah berusaha untuk mengamalkan isinya. Itulah yang disebut dengan tilawatul Quran. Kalau sekedar membaca itu baru disebut qiraatul Quran. Dan mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar menghatamkan Al-Quran, tetapi juga berusaha untuk mentadaburi isi Al-Quran dengan paling tidak membaca terjemahan Al-Quran, minimal syukur membaca tafsir Al-Quran yang ringkas, misalkan Al-Muyassar atau Ibnu Katsir atau yang lain, itu jauh lebih baik. Coba siapa di antara panjenengan yang sudah khatam terjemah Al-Quran? Ada yang sudah pernah khatam terjemah Al-Quran? Belum ada? Ya, mudah-mudahan enggak menghatamkan itu karena semua ahli bahasa Arab. Jadi enggak perlu membaca terjemahannya, jadi membaca Arabnya langsung paham arti maksud yang diinginkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ya. Nah, jamaah dimuliakan Allah, pada kesempatan sore hari ini, mohon maaf ini saya mengajak 3 dari 4 anak saya ya. Karena rewel tadi mau tetap ikut ya, karena nggak mau ditinggal ya. Maka mudah-mudahan semakin menambah semarak dari pengajian pada sore menika.
Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita akan mengkaji tentang masalah apa yang disebut dengan Al-Qard At-Ta'awun atau Jam'iyah Al-Muwaddafin, yaitu sebuah akad yang berkaitan dengan utang piutang, ya, karena sesungguhnya arisan itu adalah utang piutang, ya. Jadi kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin yang mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya akad yang dilakukan itu adalah akad utang piutang, ya. Contoh, ada akad utang piutang yang kadang-kadang kula panjenengan nggak sadar, yaitu tabungan, ya. Tahu tabungan ibu-ibu? Punya tabungan? Punya, oh dikit, tapi punya kan ya? Ya. Dikitnya berapa? Ya, 5 miliar ya dikit menurut orang kaya, ya. Lah, maka jamaah dimuliakan Allah, maka tabungan itu juga sebetulnya akadnya utang piutang. Lu kok bisa Pak Ustadz? Bisa, karena akad awal yang dilakukan itu adalah akad wadiah, nitip kan gitu. Nah, jenengan buka tabungan misalkan 50 miliar, ya enggak 50 miliar ya, 500 juta, maka panjenengan akadnya itu adalah nitip. Artinya jenengan nabung tabungan itu titip. Tetapi yang jadi persoalan, apakah titipan itu tidak dipakai? Kira-kira dipakai nomor mboten ibu? Dipakai. Siapa yang memakai? Bank, ya atau tidak? Lembaga keuangan. Kalau seseorang menitipkan kepada orang lain, kemudian uang yang dititipkan itu dipakai, atau barang yang dititipkan itu dipakai, maka ada dua kemungkinan akad yang terjadi. Apa itu? Yang pertama ariyah. Ariyah itu pinjam meminjam. Yang kedua yaitu qard, yaitu utang piutang. Saya titip kepada panjenengan, misalkan satu motor, saya titip satu motor, 2 emas 1 kilogram, dan yang ketiga uang tunai 100 juta. Ketika saya titipkan, jenengan nggak memakai uang itu, artinya jenengan menjaga titipan saya, 1 unit motor, emas 1 kilo, dan uang tunai 100 juta. Maka ketika jenengan memberikan sesuatu kepada saya, ketika saya menitipkan uang motor dan emas tersebut, boleh nggak saya terima, Pak? Boleh atau tidak? Saya nitip nih sama panjenengan, terus ketika sudah nitip, jenengan jaga itu titipan, jenengan nggak pakai barang titipannya, terus jenengan memberikan hadiah kepada saya, boleh nggak saya terima? Boleh atau tidak? Boleh, ya. Sekarang yang kedua, jenengan minta izin, Ustadz, motornya saya daripada nganggur saya pakai ya Pak Ustadz, monggo silahkan tafadhol, pakai saja, yang penting dijaga baik. Siap Ustadz. Habis jenengan pakai atau diizinkan untuk memakainya, terus jenengan ngasih hadiah kepada saya, boleh nggak saya terima? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya. Ya. Jenengan memakai motor saya, Ustadz, saya pakai motornya Pak Ustadz, monggo silahkan tafadhol, daripada nganggur silahkan dipakai. Alhamdulillah Pak Ustadz, insya Allah mulai besok dipakai anak saya untuk kuliah. Ini ada kelengkeng 2 kilo Pak Ustadz, buat Pak Ustadz berangkat umroh, ya kan, misalkan. Boleh nggak saya ambil itu kelengkeng? Boleh atau tidak? Ada yang boleh, ada yang tidak, ya. Ya. Sekarang yang ketiga, bagaimana jika jenengan kemudian menyampaikan, Ustadz, uangnya nganggur juga ini Ustadz, nganggur, ya. Yang penting saya titipkan sebulan. Wah, daripada nganggur saya pakai dulu Pak Ustadz, nanti kalau Pak Ustadz pulang dari umroh, insya Allah jenengan ambil 100 jutanya ada, monggo silahkan tafadhol. Kemudian jenengan ngasih hadiah kepada saya, boleh nggak saya terima? Boleh atau tidak? Ya. Yang pertama akadnya wadiah, boleh, ya. Kenapa? Karena nitip, kan begitu. Yang kedua akadnya
Ariyah, pinjam. Di mana jenengan bukan utang tapi pinjam. Pinjam apa? Pinjam sepeda motor, kan ngoten, Pak. Bolehkah ketika jenengan pinjam memberi sesuatu kepada saya? Boleh, karena akadnya bukan utang piutang, tapi akadnya pinjam. Ingat, pinjam dengan utang itu berbeda. Apa bedanya, Ibu? Nopo beda nih? Pinjam sama utang. Kalau utang itu terjadi pemindahan kepemilikan, ya nonton. Tapi kalau pinjam tidak. Saya pinjam sepeda motor, apakah motor itu jadi milik saya? Enggak. Tapi kalau saya utang uang 100 juta ke jenengan, uang itu jadi milik saya? Iya, kalau enggak jadi milik saya ngapain utang, kan ngoten. Cuman saya punya kewajiban mengembalikan penggantinya, kan ngoten. Yang saya kembalikan bukan uang itu, tapi pengganti uang itu yang senilai sama. Cuman nomor serinya berbeda. Bu, saya utang motornya dulu ya. PCX-nya saya pakai untuk ngerabi anak kula, mengke yen pun rampungan nganten saya kembalikan motor PCX dengan tahun yang sama, mereknya sama, warnanya sama, kondisinya sama. Pripun? Oh, ndak apa-apa Pak Ustadz. Nah, itu namanya utang. Maka motor itu jadi milik saya jual, saya pakai, nanti waktu saya mau mengembalikan, saya belikan motor yang sama, saya kembalikan. Itu namanya utang. Tapi kalau pinjam, motor itu tidak menjadi milik saya. Maka yang saya kembalikan pun zatnya sama. Itu bedanya utang dengan pinjam. Nah, maka dalam tabungan itu kira-kira uang kita dipakai bank enggak atau tidak? Dipakai. Dipakainya pinjam atau utang? Pinjam atau utang? Utang, nggak mungkin pinjam. Pinjam itu misalkan bank menggunakan uang yang saya titipkan 100 juta untuk ganjel lemari bank atau ganjel pintunya yang junjing, nah itu pinjam. Nanti ketika saya ngambil diambilkan uang itu lagi, nah itu baru pinjam. Tapi kalau dipakai sama bank kemudian digunakan untuk ngasih utang ke orang lain, nanti ketika saya ngambil diambilkan uang orang lain yang ditabung hari itu, maka terjadilah utang piutang. Makanya kalau bank itu menjanjikan hadiah yang diundi maupun tidak diundi, maka tidak boleh, karena terjadi akad utang piutang. Ini contoh akad utang piutang yang kadang-kadang tidak disadari. Nah, sekarang arisan. Arisan itu adalah akad utang piutang. Sebab kenapa? Sebab begini. Misalkan kita semua bikin arisan. Ada 200 orang. Setiap orang 100.000 misalkan sebulan. Berarti dapatnya 20 juta. Ketika diundi muncullah nama saya, ya. Maka bolehkah muncullah nama saya? Maka status saya itu adalah sedang berhutang sama panjenengan tiap orang 100.000, kan gitu. Gini nonton Pak, ya. Itu namanya arisan. Apakah arisan hukumnya boleh Pak Ustadz? Jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa arisan itu adalah arisan utang piutang dengan sistem at-ta'awun, dengan cara bergiliran siapa yang diutangi, dengan ditetapkan menggunakan qur'ah. Qur'ah itu undian, ya. Apakah setiap undian itu judi? Tidak. Kalau undian seperti arisan bukan judi, karena setiap orang pasti dapat. Tapi kalau undian hadiah hadir misalkan dari iuran peserta, bisa dapat bisa tidak, nah itu baru namanya judi, ya. Paham ya? Pokoknya hadiah dari iuran peserta kemudian diundi, itu judi. Tapi kalau arisan itu kan setiap orang pasti dapat, cuman bergiliran kapan dapatnya, itu bukan judi, itu arisan. Nah, karena arisan itu adalah akad utang piutang, maka hukumnya dikembalikan seperti utang piutang. Nah, dalam Islam utang piutang itu hukumnya mubah, boleh, asalkan tidak mengandung unsur yang haram. Jumhur ulama menyatakan bahwa arisan itu hukumnya utang piutang dan dia boleh selama tidak mengandung unsur yang haram.
Arisan yang dimaksud adalah arisan murni, di mana setiap orang setor dengan uang atau barang yang sama dan nanti didapatkan dengan jumlah terkumpul dengan uang yang sama. Setiap orang pasti dapat. Tapi kalau arisannya modelnya adalah arisan gugur misalkan, yang dapat rasa bayar kan ada dulu seperti itu ya. Ya, itu haram, tidak boleh. Atau arisan sistem lelang, di mana yang lelang awal dia lelangnya besar tapi dapatnya awal, sehingga total yang didapatkan dengan yang kalah lelang di akhir itu dapatnya berbeda. Yang akhir jumlahnya lebih besar tapi dapatnya akhir, yang awal lelangnya lebih besar dapatnya lebih sedikit. Nah, ini hukumnya tidak boleh, dia adalah riba. Kenapa? Karena setiap orang terjadi perbedaan dari uang yang disetorkan dengan jumlah yang didapatkan. Ini tidak boleh. Arisan berantai juga tidak boleh. Berantai itu kalau nanti nyarikan 22 orang yang ikut arisan, dia nggak usah bayar. Karena ada dulu seperti itu. Ya, arisan motor kalau tidak salah saya ingat, nanti kalau bisa nyarikan 22 orang, motornya langsung keluar. Nanti yang baru masuk, dia pengen dapat motor, harus nyari 22 orang. Per orang bayar 1.500.000 kan begitu. Ya. Nanti kalau dia pengen motor, cari 22 orang untuk masuk arisan tersebut. Terus seperti itu tidak boleh. Nah, maka yang kita bahas ini adalah arisan murni. Meskipun arisan murni ini saja, ulama juga ada yang mengharamkan. Alasannya dengan 3 alasan. Terjadi bai'atani fi bai'atin, 2 transaksi dalam 1 transaksi. Yang kedua mengambil manfaat. Yang ketiga menghilangkan tujuan dari utang piutang. Nah, ini pendapat Syekh Dr. Sholeh Al-Fauzan, tetapi pendapat ini dibantah jumhur ulama bahwa arisan itu kalau yang murni insya Allah itu hukumnya mubah, boleh, tetapi tidak dianjurkan. Sebab urusan utang itu sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena hidup kita itu kalau bisa nggak punya utang. Ya, gini nonton ibu. Jangan punya utang nonton. Boten, ada yang punya, ada yang boten. Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Ya, karena utang itu terkadang. Bukan berarti utang itu nggak boleh atau hina, bukan. Tetapi kadang hutang itu dalam kondisi tertentu bisa menghinakan kita. Ya nonton. Nah, kenapa? Karena membuat gelisah di malam hari, kelingan utangi rung dibayar. Yang kedua, awane dioyak-oyak sing duwe piutang kan ngoten. Nah, maka kadang-kadang menjadi gelisah. Maka hidup itu memang paling nyaman kalau nggak punya utang. Mangane gampang, turune gampang. Pun niku uripe sentosa ya. Kata mbah saya dulu begitu. Yen kowe pengen uripmu tenang, siji ra duwe utang, loro mangane gampang, turune gampang. Wis kowe engko uripmu tenang, kata mbah saya. Ya, itu kepada kami. Nah, tetapi yang jelas utang itu tidak dianjurkan, tapi secara hukum boleh. Mau utang untuk usaha, utang atau apa silahkan. Tetapi ingat, sangat tidak dianjurkan. Karena utang itu sesuatu yang berat. Kenapa? Karena sampai Rasulullah mengatakan, "Lau anna rajulan kutila fi sabilillahi thumma ahya thumma kutila thumma ahya thumma kutila wa alaihi dainun ma dakhalal jannah." Jika seseorang itu andaikan mati 3 kali mati dalam keadaan syahid. Misalkan dia mati syahid, dihidupkan, mati syahid lagi, dihidupkan lagi, mati syahid lagi. 3 kali dia mati syahid. Apa kata Rasulullah? Wa alaihi dainun, dan dia memiliki utang. Apa kata Rasulullah? Ma dakhalal jannah, maka dia terhalang masuk surga. Jadi utang itu menjadi penghalang masuk surga. Bukan berarti nggak akan masuk surga, bukan. Tetapi hatta yukdo anhu dainuhu, sampai urusan utangnya diselesaikan. Nah, kalau menyelesaikan di akhirat yang bayarnya pakai pahala, bukan pakai rupiah. Ya, maka urusan itu diselesaikan. Kalau ternyata pahalanya masih banyak, bisa menghantarkan dia ke surga, ya ke surga. Tapi kalau tidak, ya berarti ke neraka. Maka utang itu sesuatu yang berat. Makanya sampai Rasulullah SAW berdoa di tasyahud akhir itu berlindung dari utang. Apa doanya ibu-ibu?
Kalau nggak hafal berarti nggak punya utang. Alhamdulillah. Apa doanya? Rasulullah di tasyahud akhir setelah minta doa perlindungan fitnah dari neraka jahanam, fitnah dajjal, fitnah adab kubur, itu menambahkan satu doa lagi. Dan ini doa ini sering dibaca oleh Rasulullah beberapa tahun sebelum beliau meninggal. Ya. Doa ini pernah ditanyakan Aisyah, ya Rasulullah, kenapa di akhir-akhir ini engkau senantiasa berdoa dengan doa ini? Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, inna rajula idza gharima hadatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Wa Aisyah, orang ini kalau senang utang itu kalau ngomong ngapusi, kan ya, ada kecondongan untuk berdusta. Wa idza wa'ada, kalau berjanji lunyu, apa lunyu? Meleset, kan ngoten. Lah maka itu yang terjadi. Orang kalau senang utang. Makanya Rasulullah berdoa, meskipun Rasulullah sendiri punya utang, iya, utang kepada orang Yahudi, ya, utang gandum. Beliau pernah utang gandum kepada orang Yahudi dengan menjadikan baju perang beliau sebagai jaminan. Tapi karena ada jaminan aman, makanya ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, saya berangkat umroh tapi bayarnya habis umroh Ustadz, gimana hukumnya? Apakah umroh dengan cara utang itu boleh? Ya secara hukum boleh-boleh saja, tapi tidak dianjurkan. Tapi ini untuk mensiasati amannya biru umroh Ustadz, karena kadang biru umroh bayar mangkat-mangkat kan, malah sing duwe biru umroh pindah omah kan misalkan, ya istilahnya bermasalah. Nah maka boleh-boleh saja, tetapi amankan hutangnya. Kalau kita dalam perjalanan umroh meninggal, maka utang kita aman. Jangan sampai kita meninggal dalam kondisi utang kita nggak aman. Lah gimana caranya aman? Ada jaminan, kan ngoten. Ya, maka kalau utang ya ada jaminan, sehingga ketika nanti meninggal itu ada sesuatu yang bisa digunakan untuk membayar. Kayak Rasulullah, beliau meninggal itu utangnya belum dibayar, tapi ada jaminan, yaitu baju perang beliau, sehingga baju perang itu digunakan untuk membayar utang beliau, sehingga lunas, nggak ada utang lagi, sehingga tidak ada masalah. Makanya jaminan itu penting, ya, jaminan itu penting. Kalau ternyata nggak ada jaminan, maka upayakan ada saksi atau ditulis, sehingga ketika nanti meninggal itu pihak piutang bisa menagih karena ada saksinya. Karena kadang-kadang kalau nagih nggak ada saksi, nggak ditulis, itu keluarganya ra percaya. Wah nyun pangapunten jenengan mboten saged enten bukti, nggih kula mboten saged bayar utangi bapak. Lu tapi ini utang betulan. Oh tapi nggak ada bukti, ya semua orang bisa ngaku-ngaku, akhirnya nggak dibayar padahal utang betulan. Siapa yang rugi? Ya orang tua tadi yang punya utang. Maka oleh karena itulah utang itu secara hukum asal boleh, tetapi tidak dianjurkan, ya. Lah maka jamaah dimuliakan Allah, sekarang kita bahas arisan, ya. Arisan, saya tidak membahas sejarah munculnya arisan pertama kali, karena di zaman Nabi nggak ada arisan, Pak, ya. Siapa pencetus pertama kali arisan? Dugaan saya, dugaan loh ya, ini dugaan, bukan benar atau tidak, tapi dugaan saya adalah Pak Aris, karena namanya arisan, ya. Kalau yang menemukan itu Pak Arif, ya mungkin Arifan, karena ya. Ini karena arisan berarti kemungkinan yang menemukan, mencetuskan pertama kali di Indonesia itu adalah Pak Aris, ya, sehingga namanya arisan, ya. Nah, arisan itu hukumnya boleh menurut jumhur ulama karena dia adalah utang piutang. Cuman ada yang harus diperhatikan dalam arisan ini, yaitu tidak boleh mengambil manfaat atas utang piutang antara satu dengan yang lain. Manfaatnya dalam bentuk begini, misalkan yang sering terjadi di masyarakat dunia arisan itu, yang kami dapati adalah pengambilan manfaat dengan cara ketempatan. Ibu, ya misalkan kita arisan ini yang dapat panjenengan, nah, misalkan kemudian kita semua mengatakan, Bu, jenengan kan dapat ini arisan 20 juta, maka besok bulan depan makan-makannya dan ketempatannya di rumah jenengan loh ya, jenengan yang menyediakan. Oh nggih, enggak apa-apa, insya Allah kita sediakan. Nah, itu haram, nggak boleh, ya. Kenapa nggak boleh? Karena dianggap mengambil manfaat. Karena begini, jenengan dapat arisan itu sesungguhnya kita semua sedang ngutangi panjenengan, ya tidak?
Kalau kemudian kita ngambil manfaat, misalkan, Bu, kita sudah ngutangi jenengan ini, maka besok jenengan ngasih makan lo ya, naktir kita semua makan di rumah jenengan. Oh ya, enggak apa-apa, enggak boleh. Itu sama saja, Bu, tak kasih utangan tapi ngei anak 2%. Itu sama dengan itu, paham? Maka enggak boleh. Maka tidak boleh. Karena posisinya kita sedang ngutangi panjenengan. Lalu kalau saya mengambil manfaat enggak boleh. Dalam hadis disebutkan, kullu qardin jarron naf'an fahuwa riba. Setiap akad utang piutang yang mengambil manfaat apapun itu hukumnya riba. Meskipun ada ulama yang mendhaifkan hadis ini, tapi hadis lain banyak yang senada dengan itu. Contohnya, Rasulullah mengatakan, jika engkau ngutangi saudaramu, terus saudaramu menawarkan goncengan kepadamu, maka tolaklah, paham? Karena itu adalah riba, kata Rasulullah. Kecuali jika goncengan itu lebih ada dan menjadi kebiasaan sebelumnya. Misalkan saya dengan panjenengan itu setiap hari, kalau saya dengan suami panjenengan, saya selalu berangkat ke kantor bareng dan saya selalu goncengkan suami panjenengan. Tapi suatu ketika saya diutangi suami panjenengan, apakah kemudian saya berhenti goncengkan? Kan enggak. Karena goncengan itu lebih dahulu daripada utang piutang, sehingga enggak ada masalah. Tapi kalau habis goncengan itu muncul karena habis diutangi, maka wajib ditolak, karena itu adalah pengambilan manfaat. Ustadz, kok ribet dan angel mentau Pak Ustadz? Memang inilah aturan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang menguji kita dalam masalah akad sosial. Itu tidak boleh mengambil manfaat apapun, paham? Dalam akad utang piutang sosial, karena ini akad tabarruat, akad sosial. Karena Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Allah sedang menginginkan kita untuk melakukan tolong menolong dalam masalah sosial. Tidak boleh mengambil manfaat apapun. Apa pahalanya ngutangi orang Pak Ustadz? Banyak. Dan Allah sediakan pahala yang besar. Yang pertama adalah bunga 50%. Loh, bayangkan, kalau mau ngutangi saudaranya, maka Allah akan kasih bunga 50%. Siapa yang ngasih bunga? Allah. Ya. Dengan apa? Hadis Rasulullah mengatakan, ma min muslim yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasodaqatiha marrah. Jika seorang muslim itu mau ngutangi saudaranya 2 kali, maka Allah akan mencatat dia telah berinfak 1 kali. Misalkan jenengan ngutangi sesama muslim 5 juta, terus dikembalikan, terus ngutangi lagi saudara muslim yang lain 5 juta, dikembalikan lagi. Duit jenengan utuh napa mboten Ibu? Utuh. Tapi Allah mencatat panjenengan telah berinfak 5 juta rupiah. Enak atau tidak? Enak. Maka setiap ngasih utangan 2 kali, Allah catat berinfak 1 kali. Tidak hanya itu, pendapat dalam Barirah itu disebutkan bahwa memberikan kelonggaran waktu pembayaran itu juga dapat pahala tersendiri. Misalkan jenengan janji bayar utang ke saya tanggal 15 April, ternyata molor, Pak Ustadz saya nggak bisa mengembalikan tepat waktu, saya minta waktu sepekan lagi Pak Ustadz, kalau bisa, karena ternyata uang saya juga ditransfer molor sepekan, padahal saya butuh. Lalu saya sampaikan, dah enggak apa-apa Bu, insya Allah saya berusaha untuk sabar, saya tunggu sepekan lagi, diupayakan nggih, siap Ustadz. Maka setiap hari dari waktu yang saya berikan selama 1 pekan, Allah mencatat saya berinfak setengah dari harta yang saya utangkan setiap harinya. Setiap hari kelonggaran yang diberikan. Enak atau tidak? Makanya kalau diutang ra dibayar-bayar iku kudune seneng nggih ngoten. Ya, karena pahalane saya oke, yen sabar kan ngoten. Lah maka ini ganjaran yang kedua. Ganjaran yang ketiga. Apa? Kata Rasulullah, man yassara ala mu'sir yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menolong kesulitan saudaranya, maka Allah akan tolong kesulitan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Sekarang jenengan kumpul di PKK, terus kumpul duit untuk diutang-utangkan tanpa bunga, tanpa minta tambahan apapun. Niat karena Allah membantu sesama anggota PKK. Maka dalam sebulan uang jenengan yang terkumpul 30 juta dipakai diutang oleh 15 orang senilai 15 juta, maka jenengan semua dianggap berinfak 7.500.000. Dan tidak hanya itu, ada 15 orang yang terbantukan atas uang yang jenengan kumpulkan, berarti ada 15 kesulitan saudara kita yang terbantukan pada bulan itu. Maka nanti di akhirat maupun di dunia Allah akan hilangkan 15 kesulitan kita.
Makanya kalau kita lihat orang sedang kesulitan, tolonglah, sesungguhnya kita sedang menolong diri sendiri. Man yassara ala mu'sir yassarallahu fid dunya wal akhirah. Maka jangan kalau naik motor lihat ada orang nuntun bensinnya kentekan tuh jangan diam saja atau mung dilan oh salah kentekan bensin kan ngoten. Jangan, tetapi berhentilah enten apa Mbak anu Bu niki bek kentekan bensin pun jenengan teng mriki mawon duite pundi kula tukokke bensin mang tunggu teng mriki. Ini ampun bablas digawa duite nggih ya. Dibelikan kemudian dimasukkan jenengan bantu dia, maka insya Allah kesulitan kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah kelebihan orang bantu orang lain terutama utang piutang. Makanya pulang dari pengajian ini nanti silahkan kalau pengen dapat pahala besar dengan ngutangi saudaranya, jenengan foto itu buku tabungannya ya, jenengan upload di WA, monggo kerso yang mau pinara utang sama saya persilahkan, ini tabungan saya ada 300 juta, monggo pinara tanpa bunga mengembalikan sak longgare kan ngoten nggih ya, maka insya Allah pahalanya besar. Tapi masalah balik nopo mboten saya nggak ikut menjamin kan ngoten nggih. Ya, itu urusan panjenengan masing-masing sing nompo pahalane yang nompo resiko nih. Lah maka jamaah dumiakan Allah, ini tentang arisan. Maka ini pahalanya besar. Maka tidak boleh mengambil manfaat. Lah Ustadz pun biasanya nggih ngoten Pak Ustadz. Kita kalau ada arisan sing itu ketempatan, maka daripada itu dirubah. Dirubahnya solusinya sederhana. Gimana cara ngerubahnya? Ya tinggal ketempatannya jangan didasarkan dapatnya arisan. Misalkan arisan biar berjalan arisan, ketempatannya diundi tersendiri. Misalkan Bu, kita nanti kita undi ketempatannya, kita undi sendiri. Misalkan atau nggak usah diundi, kita ada 200 orang, kira-kira diurutkan saja ketempatan yang paling tua sing kira-kira mati ini disikke misalkan. Sing paling tua sopo disikke biar keduman karena sebelum kecabut malaikat maut misalkan. Nah maka silahkan, yang penting jangan ketempatannya didasarkan dapatnya arisan. Kemudian pemotongan arisan dapat dipotong 50.000 atau dipotong 20.000, itu saya juga sangat tidak merekomendasikan. Jangan dilakukan. Sudah dapat kasihkan. Kalau mau ada uang kas, adakan sendiri, jangan disamakan dengan arisan. Misalkan bayar arisan 100.000, bayar kasnya 10.000, itu silahkan, itu dipisah sehingga hal tersebut aman dari kesalahan pengambilan manfaat atas utang piutang. Nah, ada satu lembaga keuangan yang saya protes. Ya, mudah-mudahan saya nggak tahu pengurusnya ada di sini atau tidak dan ada nasabahnya atau tidak. Jadi arisannya luar biasa. Ini strateginya lembaga keuangan. Ya, keuangan ini keuangan BMT. Saya tidak sebutkan nama BMT-nya, tapi ini ada gitu. BMT ini mengadakan arisan, nilainya per bulan 100.000, total bulannya 36, jadi 3 tahun. Dapatnya berapa kira-kira ini? Kalau arisan tiap bulan 100.000, selama 36 bulan dapatnya berapa? 3.600.000, tapi tidak, dapatnya 4 juta. Opera rugi BMT ini? Enggak. Ternyata BMT itu punya strategi begini. Jadi dia mengadakan arisan, setiap orang bayar 100.000, dan jumlah anggotanya, saya pernah tanya salah satu pengurus yang sudah almarhum rahimahullah, itu menyatakan jumlah anggota kami 1.000 orang Pak Ustadz. Jadi BMT bisa mengumpulkan duit sekali perkumpulan itu 100 juta sekali pertemuan. Jadi setahun 1,2 miliar, 3 tahun 3,6 miliar. Nah caranya, setiap orang nanti dapatnya 4 juta, apa enggak rugi tombok 400? Enggak. Ternyata arisan itu terkumpul dari 1.000 orang, katakanlah 100 juta. Itu ternyata yang diambil untuk dapat undian arisan itu cuma 1 atau maksimal 2 orang. Paham? Jadi otomatis uang yang terkumpul berapa? 100 juta. Yang dapat cuma 1 orang, katakanlah dikasih 4 juta. Berarti sisa uang berapa? 96 juta. Nah 96 juta per bulan kali 3 tahun
itulah yang didapatkan modal oleh BMT untuk diputarkan, untuk dijadikan ngasih pembiayaan ke masyarakat. Sehingga nanti yang dapat terakhir kan berarti 36 bulan itu kan diambil 35 orang saja. Yang terakhir bulan ke-36 baru dibuka semuanya. Paham? Nah, sehingga selama 35 bulan dia punya uang modal yaitu 96 juta tiap bulan selama 35 bulan. Dia bisa pakai uang itu. Sehingga dengan dia pakai, maksudnya adalah untuk diputarkan, sehingga dengan diputarkan dia dapat keuntungan, sehingga nasabah atau yang ikut arisan dijanjikan supaya dora protes itu dapatnya 4 juta. Ini haram, tidak boleh. Ini riba. Saya pernah protes ini, kayaknya masih berjalan. Tetapi mudah-mudahan di sini ada pengurusnya atau ada yang ikut, mohon untuk dikoreksi. Karena saya mau menyempatkan datang ke BMT itu ternyata nggak sempat-sempat sampai hari ini. Padahal sudah 3 tahun yang lalu saya nemukan praktek ini, dan saya pernah konfirmasi ke salah satu pengurus, dan pengurusnya siap mempertemukan saya dengan DPS-nya, tetapi keburu meninggal, beliau kena COVID sehingga nggak jadi dipertemukan sampai hari ini. Ya, maka ini yang kadang-kadang tidak dipahami, bahwa praktek itu sebetulnya praktek yang tidak dibenarkan. Nah, maka jamaah dimuliakanillah, karena itu masuk praktek riba. Nah, oleh karena itulah berkaitan dengan arisan, silahkan, boleh saja ya, tetapi untuk diperhatikan bahwa arisan itu bukan sesuatu yang ringan. Ini adalah utang piutang. Kalau ternyata bikin arisan malah bubar di tengah jalan, sing siji wis etuk pindah omah gitu ya. Terus sing siji kontrakane wis rampung pindah lagi, yang satu etuk ora tau nongol kan ngoten. Malah bikin masalah, mending enggak usah arisan. Tapi kalau aman ya monggo silahkan. Tapi yang jelas arisan itu utang piutang, maka kita perhatikan kaidah di dalam utang piutang. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan dulu, baik topik ini maupun di luar topik. Persilahkan. Gen ora ngantuk ya, ada pertanyaan ngajung, sing takon ngajung, monggo. Monggo silahkan. Nih, tanya. Oh, nggih, pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tat atas kesempatan untuk saya boleh bertanya. Yang biasa lazim diadakan di keluarga-keluarga kita, khususnya dimanapun berada, itu biasanya itu ada arisan keluarga, Ustadz. Yang berjalan itu arisan keluarga yang dapat terus ketempatan gitu. Nah, ketika pesertanya itu keluarga, otomatis dapat arisannya itu juga untuk sekitar keluarga juga gitu. Untuk menjamu. Iya, ya diantaranya untuk menjamu. Bahkan mungkin yang untuk menjamu pun juga masih kurang ya, karena arisan paling 50 gitu. Anggotanya ada 6 orang, jadi dapatnya 300. Nah, ketika arisan kan kita semuanya datang sama anak, bahkan sama cucu gitu nggih, jadi rame. Nah, pertanyaan saya, ketika akad dari awal itu arisan itu hanya sebagai pengikut, penyemangat supaya kita hadir, ada kewajiban, apakah itu termasuk salah atau boleh dilanjutkan Pak enggak gitu? Karena kita niatnya sama-sama itu hanya untuk bantuan, tapi tetap aja istilahnya arisan. Apakah itu lebih selamat di apa itu bahasanya lain atau bagaimana gitu? Supaya selamat dari bahasa arisan tadi dan juga berkah gitu untuk keluarga kita gitu. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tambah satu lagi, Tat? Nggih. Monggo. Ayo bapak-bapak sing ora diutang takon. Ini yang depan ini ada. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, saya bersama teman-teman pernah mengadakan arisan gamis, Pak Ustadz. Arisan gamis. Jadi saya salah satu agen merek gamis. Nah, saya bersama teman-teman agen yang lain
pernah mengadakan yang namanya arisan gamis. Jadi pesertanya itu 4 orang yang akan didapatkan gamis masing-masing 1 setiap bulannya. Iya. Nah, di sini posisi saya sebagai penjual gamisnya. Jadi nanti yang didapatkan itu bukan berupa uang, tapi berupa gamis. Tapi gamisnya tidak sama sesuai pilihan yang dapat. Iya. Dan yang dapat itu daftar, dia mau dapat di nomor berapa gitu. Misalnya peserta pertama saya mau ambil di bulan kedua, misalnya pas Lebaran, misalnya kayak gitu. Iya. Seperti itu gimana gitu maksudnya? Lah nilai gamisnya dengan uang yang disetorkan sama atau tidak? Sama. Semua sama nilainya? Enggak. Jadi gini, misalnya dalam 4 bulan itu setiap bulan mengumpulkan 100.000. Iya. Otomatis dapatnya 400.000. Iya. Ternyata gamis yang dimau itu seharga 450.000 misalnya. Dia nombok 50. Nggih, dia nombok 50 plus ongkirnya karena online, Pak. Oh iya. Seperti itu. Dan posisi saya sebagai penjual, berarti kan saya juga mendapatkan laba dari 1 gamisnya gitu. Iya. Nggih, seperti itu bagaimana gitu. Iya, terima kasih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ada perwakilan? Nggak ada. Biasanya Ratu Meru arisan. Oh iya. Nggak ada lagi, saya jawab dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya arisan itu kayaknya gimana nggih Pak, sudah Mendarah daging. Karena di dalam masyarakat itu mesti dianjurkan untuk mengadakan kegiatan arisan sebagai sarana untuk mengadakan pertemuan. Yeah. Saya tidak bertanya tentang arisannya, tapi untuk hadiah hadir, Pak. Iya. Hadiah hadir itu ada pungutan dana tersendiri, kecil ya, tidak seberapa. Kemudian setiap anggota itu pasti dapat secara urutan gitu, semua anggota dapat, Pak. Kalau seperti itu termasuk riba napa mboten, Pak? Setiap anggota pasti dapat. Pasti dapat. Bergiliran hadiah-hadiah. Bergiliran J. Ya. Ngaten, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, saya kira cukup dulu karena waktu sebentar lagi berbuka puasa. Iya. Pertama berkaitan dengan yang pertama yaitu ketempatan, dapatnya arisan ketempatan. Apakah ini termasuk riba? Iya. Maka silahkan, nggak ada masalah, tapi cuman ketempatannya dirubah saja. Jadi arisan tetap berjalan, tapi ketempatannya misalkan diurutkan nomor anggota yang paling tua misalkan, atau yang paling muda diurutkan. Mau nanti makanannya dari hasil arisan itu atau tidak, nggak ada masalah. Tapi jangan dikaitkan ketempatan itu berdasarkan dapatnya arisan. Jadi tinggal dirubah saja. Jadi arisan tetap berjalan, tapi ketempatannya diurutkan saja anggota keluarga. Itu insya Allah tidak ada masalah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan arisan gamis. Pertama, arisan itu bermasalah kalau yang didapatkan antara anggota itu berbeda. Nah di sini dapatnya gamis, kemungkinan bisa berbeda kan gitu. Cuman saya lihat tadi disampaikan itu dapatnya sebetulnya uang, cuman dibelikan gamis. Jadi kalau harga gamisnya lebih tinggi, dia tinggal nombok. Kalau harganya kurang, ya dia dapat turahan. Itu nggak ada masalah insya Allah ya. Maka yang penting setiap orang dapat dan dapatnya sama serta bergiliran. Dan panitia tidak mengambil manfaat misalkan karena panitia dapat lebih dahulu daripada yang lain. Nah, itu nggak boleh. Maka semua harus punya peluang yang sama dan tidak mengambil manfaat antara satu dengan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan hadiah hadir ya.
Ini berpacu dengan anaknya nangis. Hadiah hadir, ya, itu sebetulnya yang jadi pokok persoalan adalah hadiah tersebut berasal dari mana. Kalau hadiah itu berasal dari iuran, misalkan kita semua iuran 3.000, kemudian diwujudkan hadiah hadir, kemudian diundi, ada yang dapat, ada yang tidak. Nah, ini masalah. Tapi kalau hadiah hadir itu bergiliran, artinya semua orang pasti dapat, bergilir, berarti itu arisan. Maka nggak ada masalah kalau ketentuannya tidak ada yang dilanggar. Tapi kalau ada yang bisa dapat terus, ada yang nggak pernah dapat, nah itu berarti masuknya judi karena hadiah hadir dari iuran peserta. Tapi kalau hadiah hadir dari panitia atau dari sponsor itu nggak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Cukup, ada pertanyaan. Ini jam berapa ini? Kurang berapa menit? Masih berapa? Oh, 10 menit ya. Sebentar, sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sedikit Ustaz. Nggih. Cuman mau tanya, saya itu punya teman. Dia minta minum tadi. Mohon maaf. Iya. Monggo silakan. Iya Ustaz. Saya itu punya teman yang sukanya itu melelang barang emas gitu dari Pegadaian. Saya nggak tahu prosesnya seperti apa. Yang saya tanyakan itu hukumnya gimana gitu, Ustaz. Boleh apa enggak? Melelang emas. Barang emas Pegadaian. Iya. Ya. Suka gitu. Cerita gitu loh, suka lelang barang emas khususnya emas gitu dari Pegadaian itu hukumnya gimana gitu, Ustaz? Ya, pertama begini, bahwa lelang itu secara hukumnya jumhur ulama membolehkan lelang atau bai'ul muzayadah, jual beli dengan sistem lelang. Itu memang dibolehkan di dalam Islam. Cuman lelangan itu harus benar. Benar itu maksudnya begini. Artinya misalkan kalau itu barang lelangan itu barang gade, kan di Pegadaian berarti kan barang gade. Maka proses pelelangan itu harus benar, ya. Proses pelelangan itu harus benar, di mana harga yang ditetapkan itu dilelang itu disepakati oleh pemilik barang dengan pelaksana lelang atau Pegadaian. Karena kadang begini, di Pegadaian itu kadang-kadang harga barang tidak disepakati pelelangannya dengan pemilik barang. Ini nggak boleh, harus disepakati keduanya. Tidak boleh kemudian misalkan kayak bank konvensional itu kan kalau kita utang ke mereka 200 juta dapatnya 175, kemudian harga rumah yang kita jaminkan 600 juta, ketika nggak mampu bayar dilelang 200 selawe kan ngoten. Nggak mau tahu itu rumah harganya berapa, nggak mau tahu, yang penting mereka cepat dapat duit cash kan gitu kan, itu intinya. Nah itu nggak boleh kita membeli barang tersebut karena ada kedoliman antara pelaksana lelang dengan barang yang pemilik barang, yaitu harganya tidak sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Tapi kalau mereka sepakat nggak ada masalah, ya maka boleh untuk dilakukan lelang. Karena memang sing utang raiso bayar, ya. Karena salah satu fungsi jaminan itu adalah mengamankan yang memberi utang atau pemilik piutang, ya. Wallahu ta'ala alam shawab. Sudah waktunya habis. Cukup nggih, ya. Kalau mau bersambung nanti di Masjid Istiqlal jam 10 malam monggo. Ya. Ya demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.